kan seperti ini ya, perbincangan seperti ini sehingga mereka bisa mengetahui bahwasanya harus lebih berhati-hati walaupun itu hanya dengan kedua orang tua di rumah, misalnya ayah kandung sendiri seperti itu, benar, Ibu. atau pokoknya keluarga sendiri itu juga terkadang nafsu setan tidak bisa dihindarkan ya. Iya, benar sekali. Seperti itu. Iya, baik Oke, Ibu. silakan Ibu Dina. Iya, baik. Memang kasus kekerasan ini ya Bu, kadang-kadang di masyarakat ini sering masyarakat menganggap kasus kekerasan yang harus diwaspadai Iya. itu adalah orang lain. Betul. Padahal sebenarnya kasus kekerasan itu sering terjadi itu adalah dari keluarga terdekat, Betul sekali. lingkungan sekitar seperti itu. Jadi penting untuk menjaga anak-anak kita Oke. gitu. Baik, ketika tadi ditanya kemana harus melapor, nah seperti Iya. itu. Nah, kita kan di Langkat sudah ada UPTD PPA Bu. Oke. Nah, UPTD PPA ini berdiri tahun 2023 yang sebelumnya namanya P2TP2A, tapi memang keduanya sama-sama memberikan layanan ketika ada kasus kekerasan perempuan dan anak gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang menemukan atau mengetahui kasus-kasus kekerasan yang terjadi, boleh langsung hadir ke UPTD PPA. Langsung ke Polres Langkat juga bisa pada unit PPA ya Bu ya. Tetapi kalau melapor ke UPTD PPA, kita akan mendampingi ketika membuat laporan ke polisi seperti itu. Iya. Dan itu kalau secara langsung. Nah, untuk laporan kasus kekerasan ini juga bisa secara online Ibu melapornya, yaitu dengan kalau misalnya kan kadang-kadang masyarakat ini tidak bisa langsung datang ya Bu ya. Boleh langsung telepon. Jadi Kabupaten Langkat sudah ada inovasi namanya Kita Cakap Ibu. Konsultasi, informasi, edukasi, tanggap cepat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, itu bisa melalui call center. Nah, kalau untuk langsung ke kementerian kita bisa terhubung langsung dengan Sapa 129 gitu. Tapi kalau untuk Kabupaten Langkat sendiri dengan inovasi Kita Cakap bisa telepon ke Langkat Siaga 112. Iya, Langkat Siaga 112 ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat masih takut nih ke Polres langsung atau memberikan aduan langsung ke UPTD. Nah, boleh telepon dulu. Nanti teleponnya akan terhubung kepada operator kita yang ada di UPTD PPA untuk merespon cepat. Kalau memungkinkan kita langsung boleh ke lapangan menemui korban seperti itu. Dan dan layanan yang ada di UPTD itu Bu, ketika korban melapor itu di sana ada layanan pemberian psikolog. Nah, kebetulan Bu Eni kan ada di sini. Jadi Bu Eni ini adalah psikolog UPTD PPA. Kemudian layanan yang diberikan adalah pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum. Kemudian kita juga ada pendampingan visum Ibu. Nah, nanti ketika ada korban dari polisi membutuhkan visum, kita boleh mendampingi dan semuanya gratis Bu. Jadi gratis, ya. Iya, jadi mau ke psikolognya, pendampingan hukum, pemeriksaan visum itu semua gratis. Dan UPTD akan memberikan dampingan sampai nanti ketika kasus itu berlanjut ke pengadilan seperti itu. Ya Ibu. Oke, jadi bagi masyarakat terutama yang dapat mendengar jangkauan siaran benar. Pagi jelang siang hari ini sudah sangat mudah ya untuk menyelesaikan masalah. Ya memang sebetulnya seperti yang pertanyaan dari adik kita Meta ini selaku Forum Anak Kabupaten Langkat ini sangat bagus sekali. Memang kita di sekitar kita aja baru-baru ini juga ada yang terjadi bahwa kekerasan anak itu dilakukan oleh seorang ayah, kemudian juga diberikan lagi kepada temannya. Ini kan sangat luar biasa. Seperti itu ya. Jadi mungkin kasusnya sudah ditangani lah ya kan? Sudah ditangani. Memang kalau kita yang mengalami hal tersebut terutama trauma ini akan sangat luar biasa terhadap pada diri yang mengalami kejadian betul seperti sekali itu. Oke. Jadi karena kadang ekonomi yang membuat anak terpisah dari ibunya ya, seperti misalnya kerja di luar negeri kemana seperti itu. Jadi anak tinggal bersama abang, bersama keluarga yang kadang tanggung jawab untuk memperhatikan sang anak yang tinggal tadi karena masih di umur di bawah usia misalnya masih seperti remaja, seperti ini sangat
luar biasa sekali. Betul ya, sekali, Bu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya bagi Bapak dan Ibu kita masih ada waktu sedikit lagi yang ingin bertanya, monggo silakan gitu ya. Tetapi kalau tidak ada ya kita lanjutkan dengan Ibu Dina selaku Baik. kepala dari UPTD ya, Iya. PPA Kabupaten Langkat. Ini bisa menambahkan kembali sebenarnya bagaimana sih kita agar terhindar seperti itu. Kita tidak masalah seperti ini barangkali banyak di luar sana yang mendengarkan tetapi malu untuk bertanya. Betul. Gitu. Betul. Di akhir jam kita apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat, bagi yang misalnya orang tuanya tidak bersamanya atau gimana, tips-tips yang supaya tidak terjadi hal-hal yang memang bisa terjadi seperti kekerasan seksual yang tentunya di sekitar kita banyak terjadi seperti itu. Iya, Saran ya misalnya gitu. Baik Ibu, tadi kita sudah hadir juga psikolog. Tadi Iya. sudah disampaikan bagaimana pola awalnya memang harus bagaimana pola asuh di keluarga Iya. seperti itu. Tapi tadi Ibu sampaikan juga bagaimana pula kalau orang tuanya Tidak. tidak ada di Malaysia jauh. Oh, Nah iya. itu itulah pentingnya sebenarnya pola asuh keluarga Iya. tadi Ibu. Jadi apalagi kalau sudah menyangkut anak Iya, gitu. betul sekali. Penting sekali keluarga inti yang ada di dalamnya Iya. memberikan tanggung jawab yang sama, Iya. seperti layaknya orang tua yang sudah menitipkan anaknya Iya. kepada keluarga terdekat. Mungkin Bu Eni bisa Melanjutkan, ya. melanjutkan. Oke. Silakan Bu Eni sebagai penutup. Ya. Sebagai sebelum mengakhiri acara talkshow ini, Iya, oke. saya ingin mengajak gitu ya, menyampaikan kepada para seluruh orang tua untuk mengingat bahwasanya setiap anak adalah amanah, seperti itu ya, Iya. yang sedang belajar untuk mengenal dunianya. Iya. Maka cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, kemudian cara kita memberi batasan itu akan ditiru gitu ya oleh anak. Nah, sehingga apa? Menjadi orang tua itu memang nggak mudah, kan gitu ya Bu ya. Berat, luar biasa. Ya kita semua pasti pernah merasa salah, Iya, betul gitu ya. sekali. Kita pernah marah seperti itu, kemudian kita ya pernah melakukan kesalahan terhadap anak. Namun yang perlu kita pahami, setiap hari itu selalu ada kesempatan sebenarnya untuk kita memperbaiki diri. Nah, yang perlu kita pastikan gitu ya, setiap kata yang kita ucapkan, setiap pelukan yang kita berikan gitu ya, setiap waktu yang kita luangkan untuk anak-anak kita gitu ya, itu akan menjadi bekal mereka tumbuh hingga dewasa. Iya, betul Maka sekali. sebagai orang tua gitu ya, ayah dan bunda mendidik anak gitu ya, bukan hanya untuk mengajarkan mereka sukses, tetapi jauh lebih itu membantu untuk mereka tumbuh gitu ya, tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental, kemudian penuh empati, kemudian mampu menghargai dirinya dan orang lain. Maka sebenarnya lagi-lagi anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Nah, mereka hanya membutuhkan orang tua yang hadir gitu. Kemudian orang tua yang mau mendengarkan saat mereka bercerita, dan orang tua yang mau membersamai mereka belajar. Disitulah anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi-generasi yang tangguh. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan kali ya Bu ya. Jadi mungkin di masyarakat UPTD itu apa sih gitu ya kan? Di mana sih tempatnya melapornya ya? Jadi UPTD itu ada di Sabat Ibu, ada di Komplek Amir Hamzah. Komplek Amir Hamzah, tepatnya di dekat perpustakaan Ibu. Nah, iya di komplek Ibu, di Komplek Amir Hamzah, pas di belakang rumahnya rumah dinas Bupati gitu. Jadi jadi bagi masyarakat, bagi adik-adik yang juga peran adik-adik ini juga sangat dibutuhkan ya, apalagi forum anak ini, forum anak ketika menemukan kasus di masyarakat atau di keluarga, mungkin jangan takut untuk melapor. Karena adik juga kan termasuk pelopor dan pelapor forum anak, bisa mendampingi,
ajak orang tuanya untuk melapor. Benar ya, sekali, untuk Ibu. menjadi jalan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah Iya. itu supaya tidak terjadi trauma-trauma kepada anak-anak kita ya, karena anak-anak ini kalau sudah trauma mungkin nanti akan sesuatu hal yang mau dilaksanakan tiba-tiba teringat lagi ya trauma begini. Betul. Bahkan mungkin di dalam rumah tangga pun mereka masih merasakan trauma yang pernah terjadi ketika mereka mengalaminya pada saat mereka remaja atau di bawah usia seperti itu ya. Baik. Terkadang Iya. nafsu setan ini tidak melihat situasi, kondisi, umur, usia. Yang penting mereka ini terus kita harus terang-terangan ya kan, menikmatinya seperti itu. Mereka tidak lagi berpikir bahwasannya itu anak kita, anak kandung kita, generasi kita menjadi Betul. sasaran yang tidak baik pula bagi mereka ya. Jadi kepada orang tua ditebalkanlah keimanannya. Kalau kita tebal iman mungkin itu akan terhindar ya dengan istighfar mungkin untuk membatasi kita akan hal-hal seperti itu. Karena kan kita udah kalap ya mungkin ya, tidak lagi mengingat yang di atas, bawahnya yang di atas itu menyaksikan semua apa yang bakal dilakukan. Memang di dunia mereka tidak menerima apa-apa, barangkali hanya sekedar hukuman beberapa tahun, tetapi di akhirat nanti bagaimana untuk mempertanggungjawabkan seperti itu ya Bu ya. Nah makanya untuk semua masyarakat Kabupaten Langkat Indonesia, soalnya jangkauan ini kan luas gitu ya, yang bisa mendengarkan ini betul-betul dicerna ya penjelasan-penjelasan dari Ibu selaku psikolog, dari Ibu dari pemerintahan, Ibu Dina dan anak-anak sebagai duta genre anak Indonesia Kabupaten Langkat ya, ada forum juga yang bisa menyelesaikan. Silakan dihubungi nanti, tadi nomor sudah disebutkan, nanti kita akan sebar lewat WA. Baik, untuk Ibu. Kawan-kawan kita supaya kalau terjadi segala sesuatu Ya, bisa langsung lapor. Jadi masalah selesai dan membuat trauma si pelaku seperti Iya, itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini ya ibu-ibu dan adik-adik yang tercinta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga perbincangan kita ini dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia 2026 ya. Tadi dengan judul Sayangi Anak ya, kemudian Lindungi Anak gitu ya kan, dan bangun masa depannya dengan baik, jangan mencederai mereka dengan rasa trauma ya. Oke, demikian terima kasih untuk pendengar semuanya. Selamat pagi jelang siang dan salam sehat buat semuanya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti itu sudah ya kan Bu? Terima kasih Ibu. Sudah dikasih kesempatan. Sudah dikasih kesempatan. Ya, sama-sama Ibu. Pengalaman berharga juga Pengalaman buat berharga. Ibu, terutama anak-anak ya kan, mengalami bisa podcast di Radio Perkasa ya kan, kebetulan